Mulai hari ini kita sudah bisa belajar di sekolah kita. Pagi di desa Hutana Bolon, di balik perbukitan Tapanuli Tengah, anak-anak melangkah dengan tujuan yang sama, sekolah. Perkenalkan, nama aku Rifki Edardo Siregar. Aku sekolah di situ di SD Negeri 1555678 Tanah Bulan 2. Sebentar lagi aku ujian. Di bawah naungan tenda darurat, binar-binar mata kecil memancarkan keteguhan. Selamat pagi untuk kita semua, nak. Apalagi saat mereka mendengar pengumuman dari ibu kepala sekolah. Mulai hari ini kita sudah bisa belajar di sekolah kita. Bu, betul Bu, kita sudah boleh pindah Bu. Betul, nakku, semangat untuk kita semua. Namaku Bintang Johannes Sitompul. Aku senang sekolahku sudah bersih. Kemarin 3 kali kena banjir. Akhir November 2025, cuaca ekstrim melanda Pulau Sumatera, memicu bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sekaligus. Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas tinggi turun tanpa henti. Sungai meluap, tebing runtuh, dan permukiman warga terendam. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, banjir bandang dan tanah longsor menerjang 6 desa di Kecamatan Tuka. Satu di antaranya adalah Desa Hutana Bolon. SDN 1555678 Hutana Bolon 2 tak luput dari dampaknya. Setelah 3 hari baru datang ke sini menengok sekolah, saya sangat merasa kayak mana lah ya, sedih. Tidak bisa dibantu semua komputer, laptop, Chromebook. Saya merasa drop saya di situ, nggak bisa dikatakan. Saya melihat sekolah sudah terdampak lumpur, lalu air mengalir. Lalu saya melihat ruangan saya dengan ruangan kepala sekolah sudah banyak yang hancur. Bangku-bangkunya sudah tinggal sedikit, buku-buku di situ sudah tidak ada lagi. Bagi anak-anak, inilah kesedihan luar biasa. Bencana menghancurkan sekolah mereka. Sempat terselip rasa takut bencana akan menghentikan langkah mereka. Namun harapan mulai tumbuh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendirikan tenda darurat. Tenda ini menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sambil menunggu sekolah mereka selesai diperbaiki. Ya, harapan kami, saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru semua, mudah-mudahan kami, biarpun kami dilanda bencana, kami tidak mau ketinggalan seperti yang tidak kena bencana.
Desember pun tiba. Bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali hadir. Ada seragam, tas, sepatu, dan buku-buku. Masyarakat dari berbagai kalangan juga turut antusias datang memberikan berbagai kebutuhan belajar anak-anak. Sontak, senyum di wajah-wajah kecil ini pun mengembang. Binar mata mereka kembali hadir. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki program khusus bagi sekolah terdampak bencana, mulai dari pendataan kerusakan sekolah, pembangunan kelas darurat, hingga penyaluran dana untuk rehabilitasi ataupun pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak. Bertahap disalurkan bantuan untuk guru, tak datang sekaligus, tapi diusahakan terbagi merata. Kebahagiaan bertambah saat melihat semua pihak berkontribusi memperbaiki sekolah. 2 bulan belajar di tenda darurat dan menumpang di sekolah lain, akhir Januari 2026, para siswa gembira. Mereka sudah bisa kembali belajar di gedung sekolah. Namun kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. 2 minggu berjalan, hujan kembali turun. Lebih deras, lebih lama. Sungai kembali meluap. 11 Februari 2026, banjir merendam sekolah untuk kedua kalinya. Mau tak mau, para siswa harus kembali belajar di tenda darurat. Waktu pindah di sekolah darurat, perasaanku tidak suka karena panas dan tidak terlalu fokus kepada pelajaran yang di sekolah seperti biasa. Sayangnya, tak cukup 2 kali. Selang seminggu dari banjir kedua, 16 Februari 2026, banjir ketiga menerjang sekolah. Sempat anak-anak ini mak trauma, nggak mau dia melihat apa di peluknya ibu. Kami nggak mau belajar bu, takut kayu semua, batu semua. 7 hari aku sering terbayang-bayang kebawa mimpi air besar. Begitulah, pasca bencana bukan hanya bangunan yang perlu dipulihkan, hati anak-anak pun perlu diperhatikan. Relawan datang berusaha menghibur dan mengembalikan semangat mereka. Melalui dongeng, gerak dan lagu, serta menggambar. Di atas kertas putih, mereka menggambar pohon dan sekolah yang berdiri tegak. Secara tersirat dari gambar mereka itu, mereka berharap bumi ini akan kembali pulih kembali dan mereka bisa bersekolah dengan baik kembali di sekolah mereka, dan sekolah mereka bisa dibangun kembali bagi anak-anak yang sekolahnya rusak. Berkali diterjang banjir, berkali air bah menghanyutkan meja dan kursi, merobohkan dinding. Namun yang tidak pernah runtuh adalah harapan. Hari ini untuk pertama kalinya sejak bencana, para murid dan guru SDN 155678 Hutana Bolon II melaksanakan upacara di halaman sekolah tercinta. Hari ini kami sudah sangat merasa gembira walaupun mobiler kami masih kurang, itu nanti masih ada yang bisa membantu, dana-dana bos sedikit, dana-dana bantuan bisa kami pergunakan anakku di sekolah ini. Kami sangat gembira sekarang. Bencana sempat membuat semangat goyah, hati pun patah. Namun tak ada kata menyerah. Masa depan harus lebih kuat diperjuangkan daripada banjir manapun. Saya senang bisa belajar lagi karena sebentar lagi kami akan ujian kelulusan. Mudah-mudahan ranking saya bagus.
Berita baiknya, Rifki dan teman-temannya saat ini pun tidak perlu mengkhawatirkan ujian karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan kurikulum darurat yang adaptif dan fleksibel bagi siswa di daerah terdampak bencana. Salah satunya adalah kebijakan ujian dan asesmen yang mulai diberlakukan pada 5 Januari 2026. Jadi karena sekolahku sudah bersih, aku mau makin semangat belajar karena aku mau menggapai cita-citaku menjadi tentara agar bisa membantu sekolah agar cepat bersih jika ada banjir. Selama ada langkah kecil yang berjalan setiap pagi ke sekolah, Desa Hutana Bolon akan terus punya alasan untuk bangkit. Bersama kita pastikan mereka tidak sendiri.